Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Elvira Yulia, SPAK. Saya adalah dosen dari program studi Tata Rias, Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perawatan wajah dan teknologi. Mata kuliah ini saya ajarkan kepada anak-anak S1 maupun D4, dan pada kesempatan ini saya ingin menguraikan mengenai rencana pembelajaran semester di semester 122 untuk program studi S1 atau pendidikan Tata Rias yang akan diampu sebanyak 2 SKS. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliahnya. Nah, mata kuliah perawatan wajah dengan teknologi bertujuan untuk mahasiswa supaya mengenal dan memahami serta memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang perawatan kulit wajah bermasalah dengan alat teknologi. Dan mata kuliah ini membahas tentang teori-teori dasar anatomi dan fungsi kulit, macam-macam otot wajah dan fungsinya, cara mendiagnosa jenis kulit, macam-macam jenis kulit bermasalah, teori dasar listrik, macam-macam kosmetik perawatan wajah dan dengan alat listrik, kecantikan, prosedur perawatan untuk masing-masing jenis kulit, baik untuk kulit bermasalah yaitu normal, kering, kulit pigmentasi, kulit berjerawat atau minyak, kulit sensitif, dan kulit menua. Pada saat ini mahasiswa dituntut untuk mempunyai kompetensi yaitu dianggap sebagai capaian pembelajaran mata kuliah. Antara lain, mereka harus menguasai konsep analisa dan diagnosa kulit wajah sesuai anatomi kulit. Kemudian mereka juga harus menguasai macam-macam peralatan dan kosmetik perawatan wajah bermasalah. Juga harus menguasai teori dan aspek-aspek yang berhubungan dengan alat listrik kecantikan. Kemudian harus menguasai prosedur dan pemilihan jenis perawatan sesuai jenis kulit wajah bermasalah dengan teknologi. Dan kemudian ada urainya berbagai sub capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Antara lain, yang pertama, mahasiswa harus mengenal anatomi kulit dan fungsinya, mengidentifikasi jenis kulit dan kelainan-kelainan atau gangguan-gangguan kulit wajah. Kemudian mahasiswa harus menganalisa dan mendiagnosa kulit wajah sesuai dengan prosedur, mengidentifikasi peralatan perawatan kulit wajah bermasalah. Kemudian juga mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi kosmetik perawatan kulit wajah bermasalah, memahami teori dasar kulit, terutama teori dasar listrik, mengidentifikasi golongan-golongan alat listrik kecantikan, dapat menguraikan SOP atau prosedur daripada alat listrik kecantikan sesuai dengan fungsinya, dan dapat menerapkan prosedur perawatan kulit wajah bermasalah dengan alat listrik kecantikan. Kemudian bahan kajian yang akan dibahas ada beberapa topik, antara lain pertama mengenai diagnosa kulit wajah, di mana pada diagnosa kulit wajah mahasiswa diharapkan dapat menyebutkan atau menjelaskan kelainan-kelainan atau gangguan kulit wajah, kemudian dapat mendiagnosa kulit wajah, kemudian dapat menjelaskan alat-alat atau kosmetik perawatan kulit wajah bermasalah, antara lain mengenai peralatan perawatan kulit wajah bermasalah serta kosmetik perawatan kulit wajah bermasalah. Kajian berikutnya adalah tentang teori alat listrik kecantikan dan aspek-aspeknya, menyangkut teori dasar listrik, golongan alat listrik kecantikan, standar operasional prosedur penggunaan alat listrik kecantikan sesuai dengan fungsinya. Yang terakhir adalah kajian mengenai prosedur perawatan kulit wajah bermasalah dengan teknologi, dan di mana mahasiswa akan melakukan praktikum bagaimana mereka melakukan perawatan wajah menggunakan alat listrik kecantikan sesuai dengan jenis-jenis kulit ataupun kasus-kasus yang didapatkan di lapangan. Kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara case-based learning dan project-based learning. Metodenya yaitu untuk pendekatan pembelajaran case-based learning antara lain membahas tentang kasus-kasus ataupun jenis-jenis kulit dan kelainan kulit,
Kemudian mahasiswa melakukan analisa, rencana tindakan, dan perawatan wajah dari berbagai jenis kulit. Sedangkan strategi project based learning, mahasiswa diharapkan melakukan presentasi menggunakan materi perkuliahan bersifatnya teori dalam bentuk presentasi ataupun paparan, di mana selama paparan mahasiswa diperkenalkan untuk menyampaikan pertanyaan guna sepenuhnya menguasai materi yang disampaikan. Hasil pembelajaran diukur menggunakan instrumen pengamatan dalam bentuk job sheet ataupun instrumen penilaian. Nah, job sheet-nya antara lain mahasiswa harus membuat lembar diagnosa maupun lembar analisa perawatan. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai kajian ataupun pokok bahasan mengenai diagnosa kulit wajah. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai kajian awal saya, yaitu mengenai cara menganalisa diagnosa kulit wajah sebagai materi pokok bahasan pertama. Mahasiswa dituntut dapat menilai kliennya atau sebagai pasiennya sebelum melakukan perawatan wajah. Mengapa harus menganalisa kulit wajah? Karena sebelum melakukan tindakan treatment ataupun perawatan facial, mereka harus mengetahui dulu jenis kulit si kliennya, kemudian gangguan-gangguan atau kelainan kulit yang ada pada kliennya, ya, dengan menggunakan alat listrik. Salah satunya adalah alat ini yang dinamakan magnifying lamp. Alat ini dapat digunakan untuk menganalisa berbagai kelainan kulit yang ada di wajah kliennya dengan cara menyorotkan. Pertama kali adalah lampunya dinyalakan, ya. Jadi ini mahasiswa harus tahu bagaimana cara melakukan analisa kulit wajah. Lampunya dinyalakan lebih dahulu sebelum dihadapkan kepada wajah klien. Kemudian pasiennya mungkin sudah tutup mata. Nah, kemudian setelah pasien tutup mata, baru kita menyorotkan lampu magnifying lamp dengan jarak 30 atau 40 cm di atas muka klien kita atau pasien kita. Kemudian kita sebagai beautician ataupun sebagai terapis, kita akan melakukan pengamatan melalui lampu magnifying lamp yang merupakan kaca pembesar dengan pembesaran 100 kali. Kemudian kita dapat melihat berbagai kelainan kulit yang ada di wajah klien kita. Ya, kita akan melihat dari sisi kanan maupun dari sisi kiri, ya, melalui alat ini, ya. Jadi kita dapat menebak berbagai kelainan kulit yang ada di wajah klien kita. Nah, kemudian mahasiswa diharapkan dapat mengisi lembar atau berbentuk analisa sheet, yaitu ada 2 lembar atau dua formulir. Nanti mereka akan mengisi berbagai mulai dari identitas si pasien, ya, dari nama, umur, kemudian catatan kesehatannya, dan selanjutnya catatan klien ataupun berbagai analisa kulit yang ada di wajah klien, ya, mulai dari jenis kulitnya, kemudian kelembapan kulitnya, pori-pori kulitnya, elastisitas kulit, kemudian apakah ada kerut atau tidak di wajah kliennya, ya, kemudian melakukan saran perawatan di rumah, dan selanjutnya menggunakan alat magnifying lamp ini mereka akan mendiagnosa berbagai kelainan kulit wajah yang akan cantumkan di dalam kolom-kolom perawatan wajah ini. Kemudian selanjutnya si terapis ataupun si beautician melakukan rencana perawatan menggunakan diagnosa yang sudah dia interpretasikan berdasarkan kelainan kulitnya. Kemudian dilakukan perawatan atau plan treatment mulai dari pembersihan wajah menggunakan apa, kemudian alat listriknya juga menggunakan apa. Nanti untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan mengenai alat listrik dari berbagai macam perawatan. Kemudian masasnya, ya, menggunakan masas apa, kemudian maskernya juga campurannya apa, dan terakhir adalah melakukan analisa apakah rekomendasi perawatan selanjutnya dilakukan berapa minggu sekali ataukah berapa bulan sekali, dan melakukan saran-saran untuk pasca perawatan atau dibilang sebagai home care-nya apa. Nanti akan dijelaskan kepada kliennya itu tersebut. Untuk itu saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan daripada analisa kulit wajah, yaitu pertama kali adalah
Nah, pembahasannya itu pertama adalah menentukan tindakan perawatan, ya, kemudian memilih kosmetik yang sesuai dengan jenis kulitnya, memilih warna untuk tata rias wajahnya, serta untuk tindakan koreksi perawatan wajah melalui saran-saran perawatan. Selanjutnya, itu adalah manfaat dari diagnosa kulit wajah. Selanjutnya, peran tindakan dalam mendiagnosa kulit wajah seperti dijelaskan tadi dalam job sheet, kita akan menilai mengenai keadaan tubuh si klien, keadaan kulitnya, melakukan anamnesa berbentuk medical history ataupun catatan kesehatan, kemudian menanyakan juga siklus menstruasinya, apakah si pasien juga menggunakan KB, ya. Kemudian melakukan, kalau kita menganamnesa atau mendiagnosa kulit wajah itu jangan hanya mewawancara, tapi kita melakukan palpasi. Palpasi artinya kita melakukan perabaan pada si pasien, ya. Apakah melakukan keadaan ototnya bagaimana, ya? Apakah dengan tonusnya kita pegang, kemudian turgornya kita tekan, ya, ataupun keadaan tulangnya bagaimana, kita akan melakukan penilaian. Kemudian melakukan prognosa, yaitu melakukan penasehat terhadap aplikasi di rumah seperti apa, ya. Itu lebih kurang tata cara melakukan diagnosa kulit wajah. Oke, baik anak-anak, setelah kalian mendengar jabaran saya mengenai diagnosa kulit wajah tadi, mungkin ada pertanyaan dari kalian mengenai job sheet yang kalian isi ini, apakah ada yang kurang jelas ataupun ada hal lain mengenai materi kita hari ini tentang analisa kulit wajah. Saya persilakan pertanyaannya, silakan. Sebutkan namanya dulu. Saya Hawa, saya izin bertanya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, sebelum perawatan wajah kan harus dilakukan diagnosa. Nah, itu apa pentingnya diagnosa dalam perawatan wajah? Oke, baik. Ibu jawab langsung, ya. Jadi pentingnya kita melakukan diagnosa kulit wajah adalah untuk menentukan langkah perawatan kita selanjutnya harus apa. Terutama dalam hal memilih tadi seperti deskripsi mata kuliah, ya, kalian harus tahu juga mengenai kelainan-kelainan kulit si pasien kamu atau klien kamu. Kemudian juga setelah udah tahu kelainan kulit, dapat mendiagnosa juga jenis kulitnya apa. Setelah itu kalian memilih kosmetiknya, ya. Kosmetiknya itu apa saja, mulai dari pembersihan, kemudian nanti ada peelingnya, ada masasnya, sampai kepada pemupukan ataupun alat listriknya mau pakai apa. Jadi tujuan kita melakukan diagnosa kulitnya kita untuk menentukan next itu mau dilakukan perawatan apa sesuai dengan jenis kulit si pasiennya, gitu, ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Saya Riana Sabrina, saya izin bertanya, apa aja sih yang harus dinilai dalam diagnosa wajah? Oke, baik. Untuk menilai diagnosa wajah, seperti tadi di dalam job sheet ini, ya, antara lain kalian menilai pertama jenis kulitnya, ya. Jenis kulit kita lihat tadi pakai alat yang sudah Ibu show tadi, ada alat namanya magnifying lamp. Situ kalian akan melihat, ya, jenis kulitnya itu apakah berminyak, apakah kering, apakah dia sensitif, kelihatan dari ciri-ciri kulit, ya. Kamu tahu kan waktu sebelumnya pernah diajarkan mengenai ciri-ciri dari berbagai jenis kulit. Di situ kamu akan melihat menggunakan lampu tersebut, ya. Nanti dari jenis kulit kamu bisa akan melihat kelembapan daripada kulitnya bagaimana, moist apa tidak, ya. Dengan mendeskripsikan dalam lembar analisa ini apakah dia kurang, apakah dia sedang, apakah dia tidak lembab, gitu, ya, tidak baik, ya. Kemudian pori-porinya tadi menggunakan lampu magnifying lamp tadi yang sudah saya show. Kemudian elastisitas kulitnya, ya, dengan cara mencubit daripada si kulitnya si pasien kamu. Kemudian dapat melihat kerut-kerutannya, ya, kerut-kerutannya ada atau tidak, mulai dari kerut halus, kerut sedang ataupun kerut yang dalam, ya. Nah, kemudian juga rambut halus juga dinilai menggunakan magnifying lamp, ya. Jadi ada beberapa macam yang dapat kita lihat menggunakan alat tersebut. Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan lain dari kalian, silakan. Saya Adinda, saya ingin bertanya, tadi kan udah di diagnosa. Nah, kegunaan diagnosa itu sebelum perawatan wajah itu apa ya, Bu? Oke, baik, ya. Apa guna diagnosa dalam perawatan wajah? Jadi tadi kita sudah menilai wajah si klien kita, ya, menganalisa dari tadi mulai dari kelembapan, pori-pori, elastisitas, turgor dan sebagainya. Dan setelah kamu mendapatkan ciri-ciri kulit tersebut, kemudian kamu akan bisa menilai ini ciri-ciri ini termasuk jenis kulit yang mana.
begitu ya. Setelah tahu jenis kulitnya, apakah dia berminyak, apakah dia kering, apakah dia normal ataupun menua ataupun sensitif, kemudian nanti setelah keluar diagnosa baru kita melakukan pre-treatment ya, menggunakan kosmetik apa nanti untuk perawatan tersebut. Misalnya kita tebak itu adalah kulit jenis berminyak, otomatis nanti pre-treatment kita adalah kisi-kisi untuk perawatan kulit berminyak, menggunakan kosmetik apa. Nah, itu akan next, kalian akan pelajari berbagai kosmetik untuk perawatan berminyak. Begitu juga dengan perawatan lain, begitu ya. Jadi untuk menentukan pre-treatment. Baik ya, jelas ya. Mungkin terakhir satu pertanyaan lagi, silakan. Gak apa-apa, silakan salah satu. Ya, silakan. Saya Bayu Adriana izin bertanya Ibu, mengapa perlu saran perawatan dalam melakukan perawatan wajah? Oke. Kenapa kita harus melakukan saran perawatan? Nah, baik. Setelah kita menganalisa kulit pasien atau klien, kemudian kita menentukan jenis perawatannya atau plan treatment, terakhir ada kita melakukan saran perawatan atau home care. Nah, home care itu dilakukan sesudah selesai kalian melakukan facial. Ya, kita melakukan konsultasi lagi dengan si klien kita. Ya, tujuannya apa? Agar setelah kita lakukan treatment, si klien itu kulitnya tidak bertambah jelek ataupun kondisinya tidak bertambah buruk. Salah satunya adalah memberikan nasihat. Ya, nasihat mengenai kosmetik apa yang baiknya dipakai oleh si klien kita, ataupun mungkin memberikan nasihat mengenai makanan dan minumnya seperti apa, kemudian kosmetik yang dipakai seperti apa. Baik itu juga pola hidupnya, kita memberikan saran juga ya mengenai tidurnya, mengenai minumnya, olahraganya. Nah, itu salah satu sarannya. Begitu juga dengan saran mengenai vitaminnya, buah-buahan dan sayurnya, banyak sekali untuk si klien agar pada saat mereka belum treatment berikutnya dia tetap menjaga kulitnya agar tetap sehat. Untuk perawatan wajah dengan teknologi, dosen akan memberikan penilaian kepada hasil belajar mahasiswa dalam bentuk adalah melakukan tes tulis ya, dalam bentuk ujian tengah semester, ujian akhir semester, maupun ada penilaian dalam hal yang non tes, yaitu tugas atau tugas JBL dan PJBL dalam bentuk job sheet yang tadi saya utarakan di awal. Mereka harus mengumpulkan job sheet untuk 6 kali perawatan ataupun 6 jenis perawatan wajah. Kemudian juga akan dilakukan penilaian terhadap sikap dan keterampilan mahasiswa selama perkuliahan. Nah, setelah ada penilaian tersebut, nanti akan dinilai komponennya dalam bentuk proporsi penilaian, di mana sikap dan kehadiran mahasiswa diharapkan harus memenuhi 16 kali pertemuan, paling tidak minimal 12 kali pertemuan mereka harus hadir, atau absensi sebanyak 4 kali ya. Dari sikap dan kehadiran bobotnya akan ada 10% dalam hal penilaian. Kemudian dalam hal penugasan praktek harian bobotnya 15%. Kemudian dalam hal ujian praktikum atau PJBL itu bobotnya lebih besar, 25% nilai ujian praktek. Lalu ada ujian tulis semester atau ujian tengah semester, itu bobotnya lebih besar juga, 20%. Dan terakhir adalah ujian akhir semester atau ujian teorinya adalah 30%. Nanti nilai-nilai tersebut harus mencakupi totalnya adalah 100%. Nah, nilai kelulusan untuk mahasiswa sama halnya dengan mata kuliah lain, bahwa mahasiswa itu paling tidak mendapatkan nilai kategori B ya, antara 71 sampai 75 ya. Jadi paling rendah adalah nilainya B. Ya, artinya kalau kurang dari B ataupun di bawah 71 itu artinya tidak lulus ataupun dia harus mengulang ujiannya ataupun mungkin melakukan hair lah begitu ya. Dan paling tinggi adalah nilai A antara 86 sampai 100. Jadi diharapkan mahasiswa kita mendapatkan nilai minimal B. Lalu untuk untuk tata tertib mungkin di awal ya, mahasiswa juga harus mempunyai aturan tata tertib baik untuk mata kuliah ini maupun mata kuliah lain ya. Dalam hal kehadiran paling tidak lebih dari 20% untuk absensi, karena kalau lebih dari 20% akan mendapatkan dianggap tidak lulus atau mendapatkan nilai E.
Kemudian keterlambatan dalam hal perkuliahan sama hal dengan mata kuliah lain, mahasiswa diizinkan masuk perkuliahan mungkin tidak lebih daripada 30 menit ya. Keterlambatan masuk ke kelas tidak lebih dari 30 menit. Dan akibat keterlambatan penyerahan tugas, kalau dia lewat dari 7 hari akan mendapatkan pengurangan dalam nilai tugasnya, ada sebanyak 20 poin. Atau keterlambatan penyerahan tugas lebih daripada 7 hari, dia ditetapkan mendapatkan nilai 0. Dan itulah adalah tata tertib ataupun penilaian yang dilakukan pada mata kuliah saya. Saya rasa itu saja penyampaian mengenai rencana pembelajaran semester di semester 122, khususnya untuk mata kuliah perawatan wajah teknologi. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.